Berbicara tentang potensi diri, sesungguhnya setiap orang itu memiliki potensi di dalam dirinya. Hanya terkadang seseorang itu tidak mengetahui potensi yang sesungguhnya yang ia miliki. Mereka hanya sekedar meraba-raba. Saya sedikit bisa tentang hal ini, saya sedikit bisa tentang hal yang itu. Nah, sesungguhnya ada satu potensi yang benar-benar mampu membawa seseorang itu mencapai kesuksesan yang sesungguhnya. Hanya saja terkadang seseorang itu tidak mau untuk menggali lebih dalam potensi yang ada di dalam dirinya, kemampuan yang ada di dalam dirinya, agar mampu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Sesungguhnya ada satu kiat untuk dapat mengetahui atau mengenali potensi di dalam diri kita, yaitu bagaimana yang pertama kita harus benar-benar mengenal diri kita. Kita tahu tujuan hidup kita di dunia ini apa. Jadi ketika seseorang itu bisa mengenal dirinya dengan baik, lantas dia memiliki tujuan hidup, tahu tujuan hidup di dunia ini apa, maka ia akan memiliki motivasi. Ketika seseorang itu memiliki motivasi yang baik atas tujuan kehidupannya, maka sesungguhnya di situ seseorang itu mulai berusaha untuk menggali atau memunculkan potensi diri yang ada di dalam diri seseorang itu sendiri. Nah, untuk itu menjadi penting bagi kita untuk benar-benar mampu menjadi pribadi yang dapat mengenal diri. Jadi kita bisa memilah, saya ini orangnya bagaimana, saya ini sukanya apa, keterampilan apa, skill apa yang saya miliki yang lebih dominan. Nah, di situ kita bisa memilah agar potensi-potensi yang tidak baik, karena sesungguhnya ada potensi baik dan potensi tidak baik. Ada potensi yang tidak baik, ya ada seseorang yang pandai berbohong, ada orang yang pandai untuk mengambil barang milik orang lain atau dapat dikatakan pencuri tanpa diketahui begitu sangat pandainya. Itu juga potensi, tapi mengarah potensi yang tidak baik. Tapi di sini kita harus bisa mengenal diri, melihat tujuan kehidupan kita, tentunya ada tujuan yang baik, maka kita akan mampu menumbuhkan potensi yang baik pula di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan potensi yang dapat kita tumbuhkan, yang dapat kita kembangkan ini, mampu untuk menjadi satu benteng, satu pondasi kehidupan kita, sehingga kita dapat memperoleh kesuksesan dalam kehidupan yang kita jalani ini. Ya, tentunya setiap orang tidak dipungkiri bahwa semuanya ingin memperoleh kesuksesan, ingin hidupnya bahagia, tidak kekurangan. Sesungguhnya kita bisa mencapai atau meraih hal itu dengan cara kita benar-benar mampu untuk meningkatkan potensi diri kita. Di dalam ajaran Buddha, Guru Agung Buddha memberikan satu cara agar kita mampu untuk meningkatkan potensi diri. Ada yang disebut dengan 5 kekuatan atau pancabala. Jadi 5 kekuatan yang pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah wirya, semangat, yang ketiga adalah perhatian, sati, dan selanjutnya yang keempat adalah ketenangan, dan yang kelima adalah kebijaksanaan, kekuatan kebijaksanaan. Nah, kelima hal ini jika kita mampu praktekkan atau terapkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita untuk meraih setiap tujuan ataupun cita-cita yang kita miliki. Yang pertama, kita harus memiliki kekuatan keyakinan. Kita harus yakin ketika kita tahu dan sadar betul bahwa ini adalah potensi diri saya, dan kita sudah menentukan tujuan hidup kita, maka kita harus yakin dengan diri kita. Jangan berpikir negatif terhadap apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi potensi diri kita. Terkadang kita berpikir, rasanya tidak mungkin, saya tidak mungkin bisa mencapai hal ini, rasanya berat. Ketika kita sudah berpikir yang negatif demikian, atau mungkin kita mengadili diri kita dengan cara-cara yang tidak baik, maka kita akan benar-benar menjatuhkan diri kita sendiri. Maka menjadi penting dan perlu bagi kita untuk memiliki keyakinan yang kuat. Karena dengan keyakinan yang kuat ini, kita akan
mampu sedikit menekan atau bahkan melenyapkan yang disebut dengan keraguan-raguan. Ketika seorang terbebas dari keraguan-raguan, terbebas dari kebimbangan untuk menghadapi atau mencapai satu tujuan, menghadapi kesulitan, masalah, ya, atau mungkin kesakitan di dalam setiap proses perjalanan dalam meningkatkan potensi dirinya, maka sesungguhnya ia akan dapat melewati dengan adanya wirya atau semangat. Semangat ini dapat diartikan bagaimana kita mau untuk mencoba, meski gagal, meski sulit, tapi kita mau untuk mulai mencoba dan mencoba. Kenapa kok mau mencoba? Karena ada keyakinan yang sudah menjadi dasar yang kuat. Maka seseorang harus punya keyakinan agar kita bisa benar-benar menumbuh kembangkan potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga wirya akan terus dimiliki. Wirya ini akan terus berjuang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, ketika sudah memiliki wirya, maka seorang akan punya perhatian. Dia akan menelaah, dia akan memiliki dengan baik mana yang kurang, mana yang salah, mana yang harus saya kembangkan dan saya pertahankan untuk mencapai tujuan, untuk meningkatkan potensi diri saya. Nah, di sini kita punya perhatian yang baik. Selanjutnya ada ketenangan. Nah, ketenangan ini sangat dibutuhkan agar kita juga bisa benar-benar memahami dengan benar, agar kita benar-benar menggunakan satu cara, memiliki satu kekuatan atau satu pemahaman yang benar untuk mencapai satu tujuan, untuk meningkatkan jalan kita. Karena ketika kita tenang, kita akan bisa melihat dengan jelas segala kelebihan, kekurangan, atau sesuatu yang perlu ditambahkan yang kita perlukan di dalam mencapai satu tujuan atau meningkatkan potensi diri kita. Dan selanjutnya kita harus bijaksana. Nah, ini menjadi penting, bijaksana menjadi sangat penting bagi kita di dalam meningkatkan satu potensi diri untuk mencapai satu kesuksesan dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita mampu memahami bahwa segala sesuatu itu berubah. Ya, terkadang kita bisa berada di atas atau mencapai satu kesuksesan, tapi kita juga harus memahami bahwa ada kerugian, ada kesalahan, ada kekurangan yang juga pasti akan muncul dalam setiap proses perjalanan kehidupan kita. Dualisme kehidupan itu ada, sehingga kita membutuhkan kebijaksanaan dengan pandangan yang benar, memahami bahwa setiap proses itu pasti akan ada perubahan. Perubahan itu akan menyenangkan, terkadang perubahan itu bisa juga membuat kita kecewa atau sedih. Tetapi dengan kebijaksanaan ini kita akan mampu untuk memiliki keseimbangan, atau kita bisa melihat kapasitas atau kemampuan kita di dalam meningkatkan potensi diri, di dalam mencapai satu tujuan yang kita harapkan, sehingga kita benar-benar selalu berada pada posisi dan porsi yang tepat sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kita. Dengan demikian, 5 kekuatan ini jika benar-benar kita terapkan di dalam kehidupan kita, yakinlah pasti potensi di dalam diri kita akan dapat dimunculkan, ditumbuhkan, dan dikembangkan, dan potensi ini akan mampu menjadi awal yang baik bagi kesuksesan atau pencapaian cita-cita yang kita harapkan di dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Namun